warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 10 akan mempresentasikan materi berjudul pendekatan supervisi klinis. Adapun anggota kelompok 10 yaitu Amirul Mukminin Ulin Nuha dan saya sendiri Muhammad Nur Ain. Judul yang pertama adalah pengertian dan ciri-ciri superklinis. Pengertian superklinis. Superklinis merupakan pembinaan profesional yang dilakukan secara sistematis kepada guru sesuai kebutuhan guru yang bersangkutan dengan tujuan membina keterampilan mengajarnya. Pembinaan itu dilakukan dengan cara memungkinkan guru menemukan sendiri cara-cara untuk memperbaiki kekurangannya sendiri dalam suatu pengakuan yang jujur dan tulus. Ciri-ciri superklinis. Pada dasarnya, supervisor dan guru sederajat dan saling membantu dalam meningkatkan kemampuan dan sikap keprofesionalannya. Fokus supervisi klinis adalah pada perbaikan cara mengajar, bukan mengubah kepribadian guru. Balikan supervisi klinis didasarkan atas bukti pengamatan dan bukan atas keputusan penilaian yang tidak didukung oleh bukti nyata. Bersifat konstruktif dan memberi penguatan pada pola-pola dan tingkah laku yang berhasil daripada mencela dan menghukum pola-pola tingkah laku yang belum berhasil. Tahapan supervisi klinis merupakan kontinuitas dan dibangun atas dasar-dasar pengalaman masa lampau. Supervisi klinis merupakan suatu proses memberi dan menerima yang dinamis di mana supervisor dan guru merupakan teman sejawat di dalam mencari pengertian bersama dalam proses pendidikan. Selanjutnya, tiap guru mempunyai kebebasan dan tanggung jawab untuk mengemukakan pokok-pokok persoalan, menganalisis cara mengajarnya sendiri, dan mengembangkan gaya mengajarnya. Supervisor mempunyai kebebasan maupun tanggung jawab yang menganalisis dan mengevaluasi cara melakukan supervisi, sebagaimana cara menganalisis cara mengajar guru. Guru mempunyai prakarsa dan tanggung jawab dalam meningkatkan kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan mengelola pembelajaran. Supervisor dan guru bersifat terbuka dalam mengemukakan pendapat dan dilandasi saling menghargai kedudukan masing-masing dan secara bersinergi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Saya akan membacakan tahapan atau langkah-langkah pelaksanaan supervisi klinis. Sebagaimana lazimnya, pelaksanaan supervisi pengajaran tidak terlepas dari prosedur dan tahapan dalam pelaksanaannya. Demikian pula kegiatan supervisi klinis dilaksanakan dengan tahapan yang sistematis. Pada dasarnya para ahli mempunyai prinsip yang sama, bahwa supervisi klinis berlangsung dalam satu proses yang berbentuk siklus dengan 3 tahapan, yaitu 1. Pertemuan awal, 2. Tahapan observasi kelas, 3. Tahap pertemuan balikan atau evaluasi. Penjelasan tahapan. Tahap pertama awal. Pada tahap pertemuan awal merupakan pembuatan kerangka kerja. Karena itu perlu diciptakan suasana akrab dan terbuka antara supervisor dengan guru, sehingga guru merasa percaya diri dan memahami tujuan diadakan pendekatan klinis. Tahap observasi kelas. Pada tahap ini, guru melakukan kegiatan pembelajaran sesuai pedoman dan prosedur yang telah disepakati pada saat pertemuan awal. Selanjutnya, supervisor melakukan observasi berdasarkan instrumen yang telah dibuat dan disepakati dengan pertemuan akhir atau balikan. Tahap akhir dari siklus supervisi klinis adalah analisis pasca pertemuan atau post observation. Supervisor mengevaluasi hal-hal yang telah terjadi selama observasi dan seluruh siklus proses supervisi dengan tujuan untuk meningkatkan performansi guru. Pertemuan akhir merupakan diskusi umpan balik antara supervisor dan guru. Suasana pertemuan sama dengan suasana pertemuan awal, yaitu suasana akrab, penuh persahabatan, bebas dari prasangka, dan tidak bersifat mengadili. Supervisor memaparkan data secara objektif sehingga guru dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan selama proses pembelajaran berlangsung. Yang menjadi dasar dari balikan terhadap guru adalah kesepakatan tentang item-item observasi yang telah dibuat.
sehingga guru menyadari tingkat prestasi yang dicapai. Tips dan trik dalam pelaksanaan supervisi. Yang pertama, membangun kesadaran. Setiap guru dan staf sekolah lainnya harus menyadari tugas dan fungsinya masing-masing, bahwa mereka memiliki peran penting dalam mengembangkan pribadi-pribadi peserta didik. Yang kedua, meningkatkan pemahaman. Setelah setiap guru memiliki kesadaran yang tinggi terhadap tugas dan fungsinya masing-masing, langkah berikutnya adalah meningkatkan pemahaman mereka agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut dengan baik dan efektif. Melalui pemahaman yang baik akan sangat membantu guru dalam mengembangkan standar kompetensi dan kompetensi dasar sesuai dengan bidangnya masing-masing. Yang ketiga, kepedulian. Tips dan trik berikutnya dalam menghadapi supervisi pendidikan adalah menumbuhkan kepedulian di kalangan guru dan staf lainnya. Mereka peduli terhadap peserta didik dan lingkungannya. Yang terakhir, komitmen. Tips keempat yang harus dilakukan guru dan staf lainnya dalam menghadapi supervisi pendidikan adalah menumbuhkan komitmen yang tinggi dalam diri kita sebagai guru, sehingga memiliki rasa aman, nyaman, dan menyenangkan dalam mengembangkan